Baik, selamat siang dokter dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ginaya Navini, NRP 069 dari kelompok C2. Di sini saya akan memaparkan asistensi lab activity patologi dari FK UPN VJ. Baik, dimulai dari kasusnya terlebih dahulu, di mana terdapat seorang anak laki-laki yang berusia 2 tahun dibawa ke poliklinik RS dengan keluhan utamanya adalah buang air kecil berwarna kemerahan yang disertai demam, pusing, dan mual sejak beberapa hari terakhir ini. Nah, ketika diperiksa, tekanan darah dari pasien laki-laki ini adalah 180 dari 100, kelopak mata juga sedikit sembab, dan juga ada sedikit BAK dan hipertensi. Nah, pada pemeriksaan laboratorium, terdapat warna urinnya itu kemerahan, dan eritrositnya itu positif 3, dan pada urinnya itu tidak terdapat protein. Anak tersebut memiliki riwayat infeksi saluran pernapasan atas yang berulang-ulang. Pada pemeriksaan darah, didapatkan juga bahwa anak ini memiliki anemia dan proteinuria, serta kadar komplement C3-nya menurun. Selanjutnya, dari hasil biopsi ginjal didapatkan gambaran mikroskopik PA-nya itu tampak glomerulus yang hiperseluler, edema, dan disertai proliferasi sel radang PMN dan limfosit, serta didapatkan juga gambaran generasi hidropik pada beberapa tubulus dan tidak dijumpai tanda-tanda keganasan. Nah, untuk diagnosa dari pasien tersebut adalah glomerulus nefritis akut pasca infeksi Streptococcus. Nah, baik, selanjutnya saya akan memaparkan patogenesis dari penyakit ini. Jadi untuk glomerulonefritis akut ini pasca infeksi itu disebabkan oleh deposisi dari kompleks imun di glomerulus yang mengakibatkan terjadinya proliferasi dan kerusakan dari sel-sel glomerulus tersebut, akibatkan oleh infiltrasi dari leukosit, terutamanya itu neutrofil. Nah, penyakit ini merupakan penyakit kompleks imun di mana cedera jaringan terutamanya itu disebabkan oleh aktivasi komplement yang melaluinya itu jalur klasik. Nah, antigen yang relevan adalah protein Streptococcus. Jadi, antigen spesifik yang terlibat pada patogenesis ini termasuknya itu exotoksin dari Streptococcus B dan Streptococcus glycerradiha 3-fosfat dehidrogenase. Nah, keduanya ini memiliki afinitas untuk protein glomerulus dan plasmin. Nah, sehingga dapat terbentuk sel imun terutama pada sirkulasi atau in situ. Nah, baik, apabila dari patofisiologinya adalah, jadi kuman tersebut itu masuk atau port entry-nya itu lewat mulut ataupun kulit. Nah, ketika masuk dan menginfeksi pada saluran nafas atau kulit, dia ini juga masuk ke aliran darah, ke aliran sistemik. Nah, karena peredaran darah ini berlanjut dan hingga bermuara ke ginjal, di mana nantinya darah akan difiltrasi, bakteri ini, Streptococcus, itu dia ini bisa terendap di glomerulus. Nah, dia ini terendap di glomerulus dan menyangkut. Nah, hal ini dapat menyebabkan aktivasi dari sistem imun, di mana sistem imun ini dia ini mendeteksi dari antigen Streptococcusnya dan mengaktifasi dari kompleks imun. Nah, karena adanya aktivitas dari sel-sel inflamasi dan sel imun di glomerulus ini, dia ini akan menyebabkan proliferasi dan kerusakan dari glomerulus tersebut. Nah, karena kerusakan pada kapiler glomerulusnya, hal ini menyebabkan glomerulus itu dia ini menjadi lebih permeable. Jadi menyebabkan si kerusak dari glomerulusnya ini membuat fungsi glomerulusnya itu menurun hingga protein dan darah pun bisa lolos dari glomerulus yang menyebabkan albuminuria dan hematuria. Selanjutnya, karena glomerulus ini rusak, maka GPR-nya itu akan menurun yang menyebabkan si aldosteronnya meningkat.
Aldosteron yang meningkat ini akan menyebabkan retensi H2O dan natrium dan menyebabkan edema, di mana natrium dan H2O-nya ini tidak dikeluarkan yang menyebabkan edema. Selanjutnya itu ada aktivitas vasodepresornya ini meningkat yang menyebabkan vasospasme dan menyebabkan hipertensi. Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut tentang glomerulonefritis akut pasca Streptococcus. Dimulai dari etiologinya dulu. Nah, untuk etiologinya sendiri, dia ini dapat timbul setelah adanya infeksi dari saluran pernapasan akut ataupun infeksi kulit pioderma atau impetigo yang dia ini disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus grup A yang tipe nefrogenik. Nah, selanjutnya itu ada faktor resikonya, di mana faktor resikonya ini di Indonesia hampir 70%-nya itu berasal dari keluarga sosial ekonomi yang rendah dan 82% dari keluarga yang berpendidikan rendah, yang dimana di sini faktor resikonya itu bermacam-macam, dimulai dari keadaan lingkungannya itu atau rumah yang padat, lalu hygiene sanitasinya yang jelek, lalu malnutrisi, anemia, dan bisa disebabkan oleh infeksi dari parasit. Nah, selanjutnya itu terdapat gejala-gejala pada glomerulonefritis pasca Streptococcus itu yang pertama itu ada edema, yaitu edemanya itu pada muka di mana bisa dilihat pada periorbitalnya. Selanjutnya itu bisa juga pada ekstremitasnya. Nah, selanjutnya gejalanya itu ada hematuria, lalu ada hipertensi, ada febris ringan atau demam dan oligouria. Nah, selanjutnya itu ada beberapa komplikasi dari penyakit ini, di mana komplikasi yang pertama itu ada edem paru. Nah, jadi pada pasien ini akan sesak dan terdengar seperti rongki nyaring. Nah, biasanya ini suka salah di mana disangkanya itu adalah bronkopneumonia. Nah, selanjutnya itu ada hipertensi ensefalopati, lalu ada kelanjutan dari glomerulonefritis di mana dinamakan rapid progressive glomerulonefritis. Selanjutnya itu komplikasinya ada gagal ginjal kronis dan sindrom nefrotik. Selanjutnya untuk prognosisnya ini dubia ad bonum, di mana pada anak-anak itu dia ini bisa pulih dalam waktu 6 hingga 8 minggu. Sebenarnya untuk penyakit ini juga self-limiting disease tergantung dengan keparahannya. Nah, selanjutnya pada orang dewasa sekitar 50%-nya itu dia ini mengalami penurunan fungsi ginjal, lalu hipertensi, dan lain-lain. Nah, untuk gambaran makroskopisnya itu tampak di sini terlihat ginjalnya ini membesar dan sinusoidnya itu dan simpainya tidak terlihat jelas. Di sini juga terlihat bahwa permukaannya itu menjadi licin dan tampak bercak hemoragik, atau di sini bisa dilihat titik-titik pendarahan pada korteksnya. Dan untuk gambaran mikroskopisnya, kita bisa melihat ada gelung glomerulus yang membesar dan simpai Bowman yang menyempit. Nah, glomerulus ini bisa terlihat juga gambarannya hiperseluler karena adanya proliferasi dari endotel dan sel mesangial. Dan di sini juga kita bisa lihat ada serbungan PMN dan limfosit pada glomerulusnya, dan lumen kapilernya ini menyempit dan kadang dapat terjadi obliterasi. Baik, sekian dari saya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.